Assalamualaikum para penonton. Seperti yang kita tahu, kebanyakan berita Muslim di media memiliki citra yang negatif. Ada atmosfer negatif yang belum ada sebelumnya terhadap Muslim di dunia modern. Seperti banyak saudara Muslim yang tinggal di negara non-Muslim ragu untuk menyatakan kepercayaannya secara publik. Cerita ini tentang salah satu saudari Muslim bernama Naila Hasan yang hidup di Auckland, Selandia Baru, dan polisi adalah profesinya. Menjadi salah satu wanita Muslim pertama di negara tersebut yang dipromosikan ke pangkat inspektur, itu membutuhkan Naila hampir 20 tahun untuk menyatakan ia Muslim. Mari kita lihat bagaimana Naila hidup selama periode ini. Lahir di Inggris dengan ayah Pakistan dan ibu Inggris, saat umur 5 tahun, keluarga Naila Hasan pindah ke Selandia Baru. Alhasil, ia besar di Selandia Baru saat budaya Muslim masih belum banyak dimengerti. Mereka harus menyesuaikan dengan warga agar diperlakukan setara. Menurutnya, sebagai anak kecil, semua orang mungkin tahu kami itu Muslim. Karena ada hal-hal tertentu tidak kami makan, itu hanyalah kami. Tapi dengan bertambahnya usia dan memiliki identitas, tekanan yang lain datang dan mulai menutupinya. Begitu lulus sekolah, ia menjadi penjaga pantai. Dia tidak lagi remaja dan mempertimbangkan budaya non-Muslim. Secara alami menganggap bahwa ia sering sekali ditawari anggur. Tetapi dia selalu menolak, mengatakan ia sedang pelatihan penjaga pantai. Tugas Naila sebagai penjaga pantai memicu keinginan untuk menolong dan menjaga orang, yang membuatnya menjadi polisi. Ketika ia memutuskan untuk menjadi poluan, hanya beberapa polisi wanita yang memiliki pangkat di kepolisian Selandia Baru. Apalagi polisi Muslim. Selain itu, dari 100 orang di sesi rekrutmen, hanya ada 5 wanita. Sebagai polisi wanita, perjalanan Naila sampai statusnya sekarang terlihat beranjak meningkat. Setelah mengabdi di garis depan, ia menjadi instruktur pelatihan fisik wanita pertama. Setelah itu, ia menjadi detektif sebelum pindah ke pihak penuntut. Keinginan Naila untuk melakukan sesuatu yang lebih praktis membawanya kembali ke garis depan pada 2012. Dari sana, ia melewati beberapa promosi. Pertama yaitu manajer penyebaran, lalu manajer pemuda dan komunitas, diikuti dengan komandan wilayah Waikato, lalu Kabupaten Manukau. Di Desember 2018, ia dipromosikan menjadi inspektur dan dipercayakan tim di bawah naungannya. Itu di saat akhirnya ia mengungkapkan identitasnya ke publik yang mana ia ingin menjadi panutan untuk timnya. Dan menutupi rahasia adalah hal yang tidak dapat membantunya. Dia berkata, "Aku tiba-tiba berpikir, ini aku, ini Naila yang sebenarnya. Ini adalah aku di rumah dan aku ingin membawanya ke tempat kerja." Secara mengejutkan, ia menerima respon yang sangat mendukung dari Departemen Kepolisian maupun dari warga biasa. Naila mengutarakan, "Aku terkejut pada banyaknya reaksi yang positif. Di sosial media banyak nama Muslim dan kebanyakan wanita. Mereka berkata itu adalah cerita yang luar biasa." Stafnya di kepolisian juga memuji keterbukaannya dan berbicara bagaimana itu membuatnya sebagai pemimpin pemberani. Naila berkata bahwa tujuan dari pengakuan kepercayaannya yaitu menjadikan contoh yang dapat memberikan warganya kebebasan dan semangat untuk bekerja. Selanjutnya, peristiwa Masjid Christchurch Maret 2019 memiliki efek besar pada kehidupan Naila. Meski ia tidak dapat mencegah bencana dengan korban 51 Muslim, dia memastikan bahwa ia melakukan apapun demi membawa pelipur lara kepada keluarga martir. Dengan dibantu ratusan koleganya, dia bekerja pada proyek yang semoga dapat mengembalikan kepercayaan diri Muslim lokal. Di pemakaman, peringatan, dan event media, ia menjadi wajah publik Muslim yang paling menonjol dari kekuatan polisi negara, yang mana bertarung dengan buntut dari kejadian masjid. Sebagai apresiasi untuk kontribusinya ke komunitas Muslim setelah peristiwa Christchurch, ia bahkan menerima penghargaan dari Organisasi Koperasi Islam. Terlebih lagi, beberapa saat setelah peristiwa itu, ia memimpin kongregasi 200 orang, terdiri dari orang yang selamat dan keluarga korban, ke Mekah untuk haji di tahun yang sama. Mengingat perjalanan yang mengesankan ini, Naila berkata, "Perjalanan yang luar biasa. Ini sesuatu yang pernah aku dengar sepanjang hidupku, dan aku dapat mengalaminya. Terlebih sebagai seseorang yang menutupinya selama bertahun-tahun." Hari ini, 51 tahun, Naila Hasan sekarang adalah pengawas dari kepolisian Selandia Baru. Dia masih mengkhawatirkan keamanan Muslim di negaranya.
Meskipun ia tersemangati oleh respon positif dari warga Selandia Baru dalam panggilannya untuk toleransi yang lebih besar terhadap minoritas, Muslim menjadi salah satunya, ia melanjutkan untuk berusaha menjembatani jarak antara komunitas Muslim lokal dan populasi umum di Selandia Baru. Tidak ada kejadian masa lalu yang membuat kepercayaannya pada Allah goyang. Tidak ada sedikit pun, katanya. Sebagai Muslim, ia merasa sangat bangga. Semoga Allah selalu memberi saudari Naila dengan kesuksesan di masa depannya. Amin.